Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang moda transportasi darat. Kepada pemateri pertama, kami persilakan. Yang pertama, konsep dasar moda transportasi darat. Moda transportasi darat merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut, dan pedalaman serta moda yang terbang di udara. Moda yang di darat juga masih bisa dikelompokkan atas moda jalan, moda kereta api, dan moda pipa. Yang berikut, angkutan jalan atau kendaraan bermotor. Angkutan jalan atau kendaraan bermotor adalah moda transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai fasilitas operasinya yang bergerak di jalan raya. Tatap muka antara operator dan user dimungkinkan oleh tersedianya jasa angkutan jalan. Sistem transportasi jalan meliputi alat angkut, yaitu bis, truk, trailer, taksi, oplet, dan bemo. Jalan atau ways, yaitu jalan raya, rambu-rambu, lalu lintas, traffic light, jembatan timbang trotoar, dan zebra cross, serta terminal. Yang berikutnya lagi, sifat pengusanaan angkutan kendaraan bermotor atau jalan. Angkutan kendaraan bermotor sangat fleksibel terhadap pertumbuhan permintaan dari masyarakat dan dapat memberikan pelayanan door-to-door service, yaitu dari tempat pengiriman barang atau penumpang sampai ke tempat penerimaan barang atau tujuan penumpang. Perusahaan angkutan melayani angkutan barang atau truk dan angkutan penumpang atau bis, taksi, dan lain-lain berkembang cepat karena pelayanan disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan masyarakat. Yang berikut, pemisahan secara jelas antara pemilikan, pemeliharaan, dan pengoperasian kendaraan memudahkan tumbuhnya perusahaan angkutan, dan karena tidak dibebani biaya investasi jalan raya yang sangat besar. Pengaruh struktur biaya dicerminkan pada perhitungan tarif angkutan. Tarif angkutan cenderung mengarah ke tingkat yang wajar, sebab semua perusahaan mempunyai kedudukan yang hampir sama kuat di pasar. Keadaan perusahaan angkutan kendaraan bermotor di Indonesia. 1. Pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan angkutan sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan jumlah muatan yang cukup tinggi. Banyaknya perusahaan angkutan mencerminkan adanya persaingan yang cukup besar, terutama pada perusahaan truk yang selalu mengalami perang tarif. Adanya kegiatan perorangan, tetapi bukan perusahaan angkutan yang turut memberikan jasa angkutan yang dikenal dengan omprengan dapat mempengaruhi keadaan pasar. Yang kedua, pembinaan perusahaan. Pembinaan belum dilakukan secara baik. Perusahaan angkutan antar provinsi mendapat izin trayek dari pusat dalam provinsi dari pemerintah daerah. Tarif angkutan antar provinsi dengan penetapan secara terpusat yang dibedakan atas tarif yang berlaku untuk regional 1, 2, dan 3. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan biaya operasi dan keadaan geografi yang tidak sama. Yang berikut, manajemen dan organisasi perusahaan angkutan bermotor. Pada dasarnya, pengusaha bis antar kota dan luar kota terdiri dari pengusaha yang struktur organisasinya masih bersifat informal. Sebagian besar, pimpinan dan karyawan masih mempunyai hubungan famili. Demikian pula bagi unit usaha dengan bentuk badan hukum, PT, atau perseroan terbatas yang lebih bersifat tertutup dan sistem manajemen yang diterapkan masih belum profesional. Khusus mengenai Perum Damri, organisasi dan pola pengendalian operasional yang dilakukan dewasa ini tampaknya cukup baik. Hanya dalam segi finansial secara totalitas, usahanya masih selalu mengalami defisit. Dikarenakan tugas menjalankan angkutan perintis dan angkutan dalam kota masih memerlukan subsidi dari pemerintah. Saya akan melanjutkan slide berikutnya mengenai proses manajemen pada perusahaan angkutan bermotor atau public transport yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, perencanaan kapasitas angkutan bis. Tahap awal dalam menyusun perencanaan angkutan bis setiap hari adalah menentukan jumlah pelayanan yang dibutuhkan pada setiap rute atau trayek yang akan dilayani. Yang kedua, penentuan jumlah kendaraan dan pendapatan berdasarkan waktu, yaitu A, waktu perjalanan atau running time, B, spesifikasi pelayanan, C, waktu perjalanan dan pendapatan. Yang ketiga, road costing atau perhitungan biaya trayek.
adalah alat manajemen yang dipergunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan bagi pemerintah road costing dipergunakan dalam proses perencanaan proyek. Yang keempat, perencanaan schedule atau penjadwalan bis. Penjadwalan adalah tugas untuk memastikan bahwa bis yang dijadwalkan telah disediakan dengan cara yang paling efisien. Ini menyangkut penjadwalan tugas dari dua sumber khusus, yaitu jumlah bis siap operasi dan jumlah awak bis. Dan yang kelima, perencanaan angkutan bis. Pengelolaan pengiriman barang merupakan tanggung jawab divisi transport yang terdapat dalam suatu perusahaan, agar barang dapat dengan selamat sampai ke tempat tujuan. Penyampaiannya pada alat yang tepat atau alamat yang tepat dan waktu yang tepat. Saya Elizabeth Patricia Tagudu akan melanjutkan slide berikutnya tentang jalan raya. Jalan adalah prasarana angkutan meliputi jalan darat, lintasan sungai, danau atau laut, di bawah permukaan tanah atau subway, terowongan, dan di atas permukaan tanah atau jalan layang. Perlengkapan jalan adalah rambu lalu lintas, tanda jalan, pagar pengaman lalu lintas, trotoar, dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi jalan. Menurut peranannya, klasifikasi jalan dikelompokkan atas 5 golongan dengan karakteristik masing-masing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jalan arteri. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama yang menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk sangat dibatasi secara efisien. Yang kedua, jalan kolektor. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan penumpang cabang dari pedalaman ke pusat kegiatan dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah masuk dibatasi. Yang ketiga, jalan lokal. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jalan masuk tidak dibatasi. Yang keempat, jalan akses. Jalan akses adalah jalan yang melayani angkutan pedesaan dengan ciri-ciri perjalanan jarak sangat dekat, kecepatan sangat lambat, dan banyak jalan masuk persimpangan. Yang terakhir, jalan setapak. Jalan setapak adalah jalan yang melayani pejalan kaki, sepeda, dan sepeda motor, serta umumnya belum beraspal. Selanjutnya, pembiayaan jalan raya. Pembiayaan jalan raya dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan sistem pajak umum atau general taxation. Yang kedua, dengan sistem pajak pemakai atau system of user taxes, seperti dalam bentuk pajak bensin atau BBM, biaya registrasi kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak-pajak lainnya yang berhubungan dengan pemakaian jalan raya. Yang ketiga, dengan sistem tolls atau pajak yang dikenakan atau dipungut atas pemakaian jalan-jalan raya tertentu yang disebut sebagai jalan tol atau toll roads. Selanjutnya, jalan komersial atau jalan tol. Biasanya, jalan tol ini dibuat atau dibangun atas dasar modal pinjaman atau dengan mengeluarkan surat obligasi yang dijamin dengan penerimaan sebagai hasil dari pungutan pajak atau tol yang akan dipungut dari pemakaian jalan yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan.